Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Timnas Indonesia memetik poin penuh kala bertandang ke markas Timnas Myanmar di laga perdana grup B Piala AFF 2024 di Tuwuna Stadium Yangon pada hari Senin 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung cukup sengit dan sedikit kacau, namun Myanmar dan Indonesia bisa menciptakan beberapa peluang. Namun akhirnya cuma satu gol saja yang tercipta, yakni dari sepakan Asnawi Mangkualam. Hasil ini membuat Indonesia memetik 3 poin dan untuk sementara menjadi pemuncak klasemen sementara grup B dengan koleksi 3 poin. Sementara itu Myanmar ada di dasar klasemen. Namun konfigurasi ini bisa berubah setelah berakhirnya laga Laos versus Vietnam. Statistik menunjukkan Timnas Indonesia hampir unggul segalanya atas Myanmar dalam laga fase grup Piala AFF 2024 di Stadion Tuwuna Yangon pada hari Senin 9 Desember. Timnas Indonesia mengemas kemenangan tipis atas Myanmar yang bertindak sebagai tuan rumah. Kedua kesebelasan tampil sengit. Pada babak pertama, Indonesia yang mencoba menerapkan high pressing dan umpan-umpan pendek mendapatkan balasan serangan balik cepat dan kombinasi efektif dari Myanmar. Sementara pada babak kedua, skuad Garuda bisa bermain lebih nyaman dalam menguasai bola dan merancang serangan. Myanmar baru bangkit menyerang selepas tertinggal. Dilansir dari unggahan akun Instagram @timnasindonesia, Pratama Arhan dan kawan-kawan unggul dalam banyak aspek di atas lapangan. Penguasaan bola sebanyak 58% yang dimiliki Timnas Indonesia berbanding 42% di kubu lawan. Tembakan pemain-pemain Myanmar sempat menghadirkan ujian bagi Cahya Supriyadi yang berdiri di bawah Mistar, khususnya pada babak pertama. Bahkan Cahya harus mendapatkan perawatan setelah mengamankan gawang dari sepak pojok dari tim tuan rumah. Serangan Indonesia membaik pada babak kedua. Dalam hitungan jumlah tembakan, Timnas Indonesia melepaskan 10 tendangan dan 4 diantaranya off target. Sedangkan Myanmar tercatat 7 kali berupaya membobol gawang Timnas Indonesia dan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Indonesia memiliki jumlah tembakan sebanyak 10 kali dengan catatan 4 on target. Jumlah tendangan penjuru juga menunjukkan keunggulan Indonesia atas Myanmar, yakni 10 berbanding 3. Sementara dari catatan yang dirilis Lapang Bola, Timnas Indonesia juga unggul dalam jumlah umpan, yakni 377 upaya operan berbanding 278. Akurasi umpan anak asuh Sintayong mencapai 80% atau unggul 7% di atas Myanmar. Untuk urusan mengumpan ke kotak penalti, Indonesia unggul 10 berbanding 6. Begitu pula dengan umpan ke area sepertiga akhir, tim Merah Putih unggul dengan 19 percobaan dan Myanmar 11 kali. Umpan di daerah lawan yang dilakukan Timnas Indonesia mencapai 104, sementara Myanmar melakukan hal yang sama sebanyak 77 kali. Sentuhan di dalam kotak penalti lawan terbilang imbang, karena pemain Timnas Indonesia dan Myanmar sama-sama melakukan 10 sentuhan. Upaya defensif dalam bentuk tackle yang dilakoni Timnas Indonesia mencapai 21 kali, sedangkan Myanmar 19 kali. Manchester United menghadapi dilema besar dengan cedera berkepanjangan Luke Shaw. Bek kiri andalan ini kembali mengalami kemunduran setelah sempat bermain 3 kali pasca cedera panjangnya. Setelah 4 musim terakhir, Luke Shaw telah absen dalam 107 pertandingan karena berbagai cedera. Kondisi ini semakin memaksa klub untuk mencari solusi jangka panjang di posisi bek kiri. Pelatih baru Ruben Amorim kini menjadikan perekrutan bek kiri sebagai status prioritas utama pada bursa transfer Januari. Luke Shaw tetap bertekad untuk pulih, tetapi situasi ini menuntut tindakan cepat dari manajemen. Dengan anggaran yang diperkirakan tidak lebih dari 55 juta euro, Amorim dan tim scouting sedang menyusun daftar target potensial. Berikut ini adalah 5 pemain yang bisa menjadi solusi bagi Manchester United di bursa transfer mendatang. Nama pertama Alphonso Davies, nama kedua Miguel Gutierrez, nama ketiga David Raum, nama keempat Ryan Ait-Nouri,
dan nama kelima Milos Kerkez. Jadon Sancho berada dalam performa terbaiknya sejak meninggalkan Manchester United dan kini menyindir setan merah secara terselubung. Jadon Sancho bermain bagus di Chelsea di bawah asuhan Enzo Maresca dan mulai menunjukkan kembali performa yang pernah dia perlihatkan di Borussia Dortmund. Pemain asal Inggris itu mencetak gol pertama The Blues saat mereka bangkit melawan Tottenham Hotspur dalam kemenangan tandang 4-3 pada akhir pekan kemarin. Kini dia melontarkan sindiran terselubung kepada para peragunya saat dia masih di United. Sejak hari pertama di Chelsea, membuat saya diterima. Saya tahu banyak orang yang ingin membuktikan bahwa saya salah, dan saya bekerja keras setiap hari dalam latihan. Saat mendapatkan kesempatan, saya mencoba menunjukkan apa yang saya bisa lakukan. Saya senang bisa mencetak gol dan membantu mengamankan 3 poin bagi tim, ujar Sancho. Sekali lagi saya hanya menjalani pertandingan demi pertandingan dan mudah-mudahan saya bisa melanjutkan performa ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Chelsea dan staf karena telah percaya kepada saya dan memberikan saya kesempatan untuk bermain. Manchester United terus menjadi topik utama dalam pembahasan sepak bola terkait dinamika klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Era baru di bawah kepemimpinan Ruben Amorim sebagai pelatih utama tengah mengalami ujian berat. Bersamaan dengan itu, pergerakan transfer setan merah juga menjadi perhatian, terutama setelah muncul kabar bahwa Jonathan David, striker andalan Lille, tertarik untuk pindah ke Premier League pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Cult Offside, Jonathan David, striker asal Kanada yang saat ini memperkuat Los Lille, semakin terbuka untuk pindah ke Premier League. Kontak awal antara perwakilan Manchester United dan pihak striker internasional Kanada itu disebutkan sudah terjadi, memberikan peluang besar bagi kepindahan ini terwujud. David berusia 24 tahun menunjukkan performa luar biasa musim ini dengan torehan 17 gol dan 3 assist dalam 23 pertandingan. Dia membuktikan dirinya sebagai salah satu striker paling produktif di Eropa. Kehadiran seorang striker seperti David menjadi solusi untuk mengatasi masalah kurangnya efektivitas di kotak penalti lawan. Di bawah Ruben Amorim, Jonathan David diharapkan bisa membawa stabilitas dan kreativitas yang selama ini dinantikan oleh para pendukung klub. Secara mengejutkan, Manchester United harus berpisah dengan direktur olahraga Dan Ashworth pada 8 Desember 2024. Ashworth pergi dengan kesepakatan bersama. Dia cuma bekerja 5 bulan saja di Old Trafford. Menurut jurnalis asal Italia Gianluca Di Marzio, MU sudah menemukan sosok tepat untuk menggantikan Dan Ashworth, yakni pria asal Italia Andrea Berta, yang kini bekerja bersama klub La Liga Atletico Madrid. MU memilih bersabar untuk membawa Berta hingga musim panas 2025. Berta diklaim Di Marzio memang berniat meninggalkan Atletico pada akhir musim nanti setelah bekerja di sana lebih dari 1 dekade. Berta sebelumnya pernah bekerja bersama Parma dan Genoa, namun tangan dinginnya baru terlihat di Atletico Madrid. Berta menjadi sosok kunci kebangkitan Atletico Madrid di bawah asuhan Diego Simeone dengan pembelian pemain yang tepat dan jitu. Tidak cuma jago membeli pemain, Berta juga piawai saat menjual pemain. 9 dari 10 rekor penjualan termahal Atletico tercatat saat Berta sudah bekerja di sana. MU dan Sir Jim Ratcliffe sebenarnya sudah membidik Berta sejak tahun lalu, tapi tidak berhasil. Meski gagal, MU dan Ratcliffe masih penasaran ingin memakai jasa Berta. Nasib Mason Greenwood saat ini menarik untuk diketahui. Dibuang Manchester United sebagai pemain yang terjerat kasus asusila, kini menjadi bintang di Liga Prancis. Baru-baru ini Greenwood berhasil mengembalikan citranya sebagai salah satu pesepak bola potensial Inggris dan Eropa. Ia tampil sebagai starter di laga Marseille melawan Saint-Étienne. Greenwood berhasil mencetak 1 gol dalam kemenangan 2-0 Marseille. Torehan itu memecahkan rekor pribadinya dan Liga Inggris. Saat masih berseragaman United, Greenwood berhasil mencetak 10 gol dari 31 laga di musim 2019-2020. 1 gol melawan Saint-Étienne membuat Greenwood berhasil mencetak 10 gol dari 14 pertandingan yang sudah dijalaninya.
Torehan itu sekaligus memecahkan rekor Liga Prancis, menggeser rekor yang sebelumnya dicatatkan Sonny Anderson pada tahun 1994 bersama AS Monaco. Performa impresif Greenwood bisa jadi merupakan faktor kunci terengginasnya Marseille di Liga Prancis musim ini. Marseille berpotensi menjegal Paris Saint-Germain dalam perburuan gelar Liga Prancis musim ini. Bisakah Greenwood membantu? Menarik dinantikan. Nasib Greenwood ini berbanding terbalik dengan mantan klubnya yang terseok-seok di Liga Inggris musim ini. Direktur Napoli Giovanni Manna membantah laporan bahwa Paris Saint-Germain atau Manchester United telah menghubungi klub untuk mengaktifkan klausul pelepasan Victor Osimhen pada Januari. Menurutnya, striker asal Nigeria tersebut akan tetap bermain untuk Galatasaray sesuai masa peminjamannya. Rumor selama beberapa hari terakhir menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain atau Manchester United berniat mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 75 juta euro untuk Victor Osimhen pada Januari. Namun Manna dengan tegas membantah kabar tersebut. Napoli fokus pada perjalanan mereka di Serie A dan Manna menegaskan bahwa klub akan menghadapi segala kemungkinan jika situasi berubah di masa depan. Rasmus Højlund mengungkapkan bahwa pemain Man United masih beradaptasi dengan taktik baru yang diterapkan pelatih Ruben Amorim. Pada pertandingan melawan Nottingham Forest, Rasmus Højlund mencetak gol pembuka untuk Man United. Namun ia mengakui bahwa para pemain masih kesulitan memahami taktik baru Ruben Amorim. Rasmus Højlund mengatakan kepada Sky Sport, "Gol-gol itu sangat mengganggu. Kami harus lebih baik, terutama dalam situasi bola mati. Kami sudah kebobolan terlalu banyak. Saya yakin kami akan membaik. Ini lebih soal posisi baru kami, ide baru, pelatih set piece baru, dan kami harus memahami idenya. Ini banyak hal yang harus dipelajari, tetapi kami adalah Manchester United, jadi kami harus terampil lebih baik. Masih banyak pertandingan tersisa, tetapi situasinya tidak ideal. Kami harus tetap positif," imbuh Rasmus Højlund.